nama Hyun Jung. Mereka menuangkan nasi Hyun Jung minuman ringan. Dia tak berani melawan, segera makan semuanya. Masih belum cukup mereka melempar nasi pada badannya. Dong Huin tak bisa tahan lagi. Ya, kalian tutuplah mulut biar aku makan. Awalnya adalah orang terlemah di sekolah, jadi Dong Hyun segera diancam. Tapi dia bukan orang masih mudah dibully lagi. Pan Su adalah direktur perusahaan. Adalah anak menantu pemimpin mafia, jadi dia memimpin perusahaan untuk ayah mertua. Keluar ada mobil mewah dan bawahan. Hari itu Pan Su sedang mengemudi mobil ke kantor tapi dicegah oleh truk sampah. Dia turun dan menelpon, tiba-tiba tertabrak seorang dari atas. Ketika terbangun dia sedang di rumah sakit. Dia merasa aneh ketika semua orang memanggilnya murid. Pan Su pergi sekitar menemukan orang koma di samping adalahnya. Setelah itu seorang paman datang berkata, samanya anak baik enggak. Sampai situ melihat cermin Pan Su baru menemukan dirinya sudah menjadi orang lain. Ternyata Pan Su dan Dong Hyun sudah ganti badan. Pan Su ingin mendapat lagi badannya tapi si bawahan melemparnya keluar. Dia hanya bisa ke rumah tapi sudah mengancam istri. Akhirnya Pan Su ditangkap polisi. Tak ada cara lain, Pan Su hanya bisa ke rumah Dong Hyun. Hari berikutnya ayah membawa Pan Su ke sekolah. Melihat teman-teman tak menghormatinya, Pan Su tahu si murid ini adalah objek yang dibuli. Ketika makan, Pan Su melihat beberapa murid bully temannya. Mereka menuang minuman ringan pada nasi Hyun Jung. Dia hanya diam dan makan nasi itu. Si bully tak berhenti tapi langsung melempar nasi padanya. Pan Su tak bisa tertahan jadi mencegah mereka. Ya anak-anak, tutuplah mulut biar aku makan. Makanlah makananmu saja si gemuk. Seorang bully melihat Pan Su membuat masalah jadi mereka mengancamnya. Kali dulu kamu jatuh jadi hilang otak ya, jika ingin tetap di sekolah. Pan Su awalnya adalah gangster jadi tak takut para bully kecil ini. Setelah kelas dia ke tempat janji. Kamu tak terasa itulah hal bahagia? Harus dipukul baru ingat lagi ya? Si bocah ini. Aku benci dipukul. Si gila. Setelah itu Pan Su mencopet HP mereka. Dia menemukan ternyata Dong Hyun dan Hyun Soo sering dibully. Hari itu mereka menggantung sepatu Hyun Jung di teras untuk Dong Hyun mengambil. Dong Hyun bergerak satu kali sudah jatuh. Orang di bawah tertabrak, itulah Pan Su yang sedang menelpon. Hari itu Pan Su membawa Hyun Jung ke rumah dan ketemu ibunya Mi Sun. Pan Su menemukan inilah cinta pertamanya. Dia tak bisa menyembunyikan rasa jadi langsung memanggil namanya. Ketika mendengar teman anak memanggil namanya, Mi Sun segera memukulnya. Setelah tenang lagi, Pan Su berpikir lagi dulunya. Ternyata pernah untuk uang sudah meninggalkan istri dan anak. Sekarang Mi Sun memelihara anak sendiri. Mungkinkah itulah anaknya? Setelah itu Pan Su mengambil rambutnya untuk memeriksa. Hasilnya Hyun Jung benaran anaknya. Belajar sekelas anak, rasa akan bagaimana? Pan Su terkejut ketika ganti badan dengan teman anak. Dia baru menemukan Hyun Jung selalu dibully di sekolah. Pan Su memutuskan melatih untuk anaknya. Setelah waktu, Pan Su sudah melatih badan gemuk Dong Huin menjadi kekar. Ketika kembali sekolah, semua siswi memedulikannya. Dan Hyun Jung juga tak dibully seperti dulu. Hari itu ketika dia dibully, sampai malam Pan Su ke warung makan Mi Sun untuk tanya tentang ayah Hyun Jung. Ketika berpikir tentang pria itu, dia selalu bertobat. Kenapa bertobat? Bertobat ketika tidak membunuhnya. Setelah itu seorang mabuk masuk dan meraba pantat Mi Sun. Pan Su segera memukul banyak pria itu. Waktu memukul, Pan Su sudah berteriak nama Mi Sun. Hal ini membuatnya berpikir tentang Pan Su tahun itu, jadi segera tanya. Akhirnya, kamu siapa? Pan Su tak ingin menyembunyikan jadi sudah menceritakan semua hal. Mi Sun tak percayai jadi Pan Su berkata tentang rahasia di badan Mi Sun. Akhirnya Mi Sun juga percaya semuanya. Tapi waktu itu dalam hati Mi Sun, Pan Su hanya seorang bajingan saja. Setelah itu Pan Su memaafkan Mi Sun tapi tak diampuni. Pan Su segera menarik tangan Mi Sun. Orang-orang di restoran melihat murid SMA sedang cium seorang bibi. Mereka segera kaget. Keduanya segera turun mendadak. Pan Su mendapat panggilan. Ternyata Hyun Jung ditangkap para bully. Dia segera datang dan menemukan anaknya sedang dituangkan alkohol di kepala. Pan Su segera masuk mengajar mereka. Karena kali ini Pan Su menjadi objek kesukaan semua gadis. Tapi tak terduga Hyun Jung juga sukai Pan Su. Dia segera menolak. Hyun Jung tak tahu itulah ayahnya jadi berkata ingin berhubungan dengan Pan Su.
Misun segera menyanggah anak. Misun menemukan Pansu tanya apa yang dia lakukan membuat anak ingin berhubungan samanya. Misun merasa Pansu ingin menghancurkan kehidupan anak. Ketika Pansu menjelaskan pada Misun dan Hyunjung sudah mendengar semuanya. Ternyata alasan Pansu menolaknya karena ibunya kan? Pansu berkata sama Hyunjung orang dia cintai adalah ibunya. Karena tak tahu masalah ganti badan jadi Hyun sangat sakit hati. Waktu Pansu koma istrinya sudah kerja sama para bawahan untuk mengambil semua harta. Waktu itu Dong Hyun meminjam badan Pansu tiba-tiba terbangun. Melihat sudah menjadi seorang paman dia segera ke rumah mencari ayahnya. Tapi dia tidak bisa percaya paman inilah anaknya. Untungnya Pansu baru pulang sudah menjelaskan semuanya. Hari berikutnya Pansu membawa Dong Hyun datang minta maaf Misun. Istrinya tahu suami sudah keluar rumah sakit jadi juga datang. Pansu membiarkan Dong Hyun dan Misun bersembunyi. Setelah itu pukul-memukul tapi Pansu kalah. Si bawahan pakai pisau mengancamnya. Tak terduga Misun membawa gas dan membuka keran dan memegang korek api. Dia minta mereka melepaskan orang jika tidak akan nyala api. Dan berkata murid ini miliknya. Mereka berpikir Misun gila jadi segera lari diri. Setelah melihat Pansu, Misun sudah lembut hati mengampuninya. Pria ini minta anak perempuan berikan Pansu perusahaan. Pansu membiarkan Dong Hyun pakai earphone untuk membahas. Istri berkata Pansu ada anak di luar. Waktu itu earphone hilang sinyal jadi tak bisa mendengar. Dong Hyun hanya berkata naluri berkata tak ingin menjadi orang warisi. Dia berkata hanya ingin di samping kerabat. Begitu sudah membantu Pansu menolak harta besar. Ketika keluar yakin Dong Hyun akan dipukul. Tapi ketika keluar Pansu sudah memeluknya. Karena keputusan ini juga keinginannya. Dan istri Pansu sangat bencinya jadi menabrak mereka. Tapi berkat kali ini mereka kembali badan sejatinya. Sesaat lagi di sekolah Dong Hyun menjadi tertampan dengan otot kekar. Dia menjadi orang diikuti semua siswi di sekolah. Beberapa bully juga diusir. Hyunjung yang dia naksir juga menjadi pacarnya. Setelah itu Pansu dan Misun membuka warung makan. Dan anak juga mengampuni ayah. Sejak itu mereka mengalami kehidupan bahagia. Film ini sudah memberitahu kita, itulah temperamen sangat penting. Meskipun Dong Hyun di dalam badan Pansu, kelemahan kurang percaya dirinya juga tak cocok dengan badan ini. Meskipun dia kembali badan tampannya, bentuk takut membuatnya tak tampan seperti dulu. Apakah siapa paling beruntung setelah hal itu? Udahlah, sampai sini saja, sampai jumpa.